hormati juga. Recording in progress. Perkenankan saya memaparkan sedikit dari apa yang kita diskusikan kemarin dengan para pengurus untuk bisa dapat kita konsultasikan dengan pengawas dan selanjutnya nanti mohon arahan bagaimana kita dalam menjalankan program-program yang sudah kita diskusikan kemarin. Tapi sebelumnya, karena waktu Ranas Pak Sahrul absen, kebetulan tidak hadir, mungkin ada baiknya juga saya sedikit mengulangi apa yang saya paparkan di Ranas, supaya mendapatkan background yang lebih lengkap gitu. Dan saya rasa dari obrolan selama ini sebenarnya Pak Sahrul sudah nangkep juga gitu ya. Saya izin menyampaikan background ini sebentar ya Pak ya. Untuk yang pernah mendengarkan ini jangan bosen gitu. Jadi ini adalah visi yang kita bikin di Gridcell. Jadi bagaimana sebetulnya kita ingin membuat Gridcell ini sebagai rumah kedua bagi para pensiunan Telkomsel gitu ya. Visinya itu sangat jelas. Dulu kita di Telkomsel itu kita benar-benar manage perusahaan ini seperti culture-nya seperti keluarga, sangat dekat satu sama lain. Kita berharap Gridcell ini bisa berperan seperti itu ketika kita pensiunan, tentu dengan kegiatan yang berbeda. Jadi diharapkan Gridcell itu bisa memberdayakan para pensiunan Telkomsel untuk selanjutnya itu tetap bisa mandiri di dalam melanjutkan satu kehidupan yang tetap bisa sehat, tetap bisa sejahtera dan saling peduli satu sama lain. Itu visi Gridcell. Selanjutnya kemudian ini misinya yang ingin kita wujudkan adalah tadi itu sudah saya singgung sedikit, menghimpun kembali semangat para anggota Gridcell baik yang menjelang pensiun, menjelang pensiun sejahtera di era new normal. Di era new normal ini sekarang eranya sudah new normal, semuanya sudah daring, sudah banyak dilakukan dari rumah. Menjalankan dan melanjutkan tujuan pendirian perkumpulan dengan memperkuat pola kemitraan dan kreativitas atas beragamnya kompetensi para anggota Gridcell. Nah, ini saya mendapatkan suatu animo yang luar biasa, Pak, dari para anggota gitu ya. Mereka datang dengan idenya, ide dan kreativitasnya untuk bisa membuat Gridcell ini lebih punya nilai tambah. Gitu. Yaitu dengan bagaimana membangun jalinan silaturahmi antar pensiunan dengan Telkomsel agar tercipta keselarasan dan kesinambungan dalam hal penerapan budaya dan nilai-nilai baik. Ya, tadi kita punya budaya itu. Yang kedua, mempererat silaturahmi antar anggota dan meningkatkan rasa kepedulian terhadap sesama, khususnya anggota perkumpulan. Saya rasa 1 dan 2 ini nyambung. Mewujudkan kesehatan kesejahteraan anggota perkumpulan pensiunan dengan melalui program swadaya dan peran serta Telkomsel, melalui cara program pola kemitraan alam dalam bentuk dukungan non-finansial atau finansial bila memungkinkan. Jadi mewujudkan kesehatan. Saya memang selalu menyampaikan gitu bahwa kesehatan ini sangat vital setelah kita pensiun. Bahkan kemarin pada waktu saya hadir di pelepasan pensiun dini Telkomsel yang terbaru kemarin 2 minggu yang lalu, saya sampaikan ke teman-teman yang pensiunan, sekarang sudah pensiun, punya uang yang lumayan kayak gitu, jangan buru-buru ngotot bekerja kayak gitu. Terutama bagi orang yang sebetulnya usianya itu pendinya itu sudah mendekati usia pensiun normal gitu. Terutama yang di atas 50 ya 50 sekian kayak gitu. Dan rata-rata banyak segitu. Saya sampaikan 6 bulan ini kamu fokus ke kesehatan dulu deh, gitu. Karena nanti kalau kesehatannya sudah baik, kita sudah tahu
pola hidup kita sudah baru gitu ya, kita mau kerja itu mudah. Sebab kalau tidak kita ngotot, kita jatuh sakit, nanti kita kaget gitu. Karena kita sakit sudah tidak ada yang apa namanya, memfasilitasi lagi, jadi semuanya serba sendiri. Nah, itu sangat berbahaya. Kecuali kalau yang pensiunnya masih sangat muda-muda nih, kayak Yoso kayak gitu kan, masih muda kayak gitu kan, kayak Mario dulu juga masih muda, saya rasa, kesehatannya sangat berbeda. Yang keempat, memberdayakan kompetensi anggota pensiunan yang masih berkeinginan untuk berkegiatan dalam perkumpulan. Nah, tadi saya sudah sampaikan juga, ini animonya banyak sekali. Orang datang dengan ide, ya, dengan creativity, dia pengen bikin grid cell ini maju. Yang nomor 4 ini nanti juga akan mempengaruhi ke bagaimana cara kita bekerjanya. Gitu. Bahasa kerennya ini operating modelnya organisasi ini nanti akan ditentukan dari sini. Karena saya ingin organisasi ini jalan basisnya lebih kepada kompetensi, interest, dan creativity instead of struktur. Jadi struktur itu cukup slim saja, jadi di bawahnya yang menggerakkan itu adalah orang-orang yang mempunyai interest base. Yang penting kita semuanya mendiskusikan bahwa interest itu, creativity itu kita pastikan akan membawa apa namanya value added buat organisasi dan anggota. Yang kelima, memperluas wawasan terutama berkaitan dengan kepentingan anggota. Nah, ini sharing knowledge ini juga harus ditumbuh kembangkan terus supaya para pensiunan ini juga nggak mati gitu ya pengetahuannya. Sebab setelah pensiun kita benar-benar masuk ke dalam hidup yang sesungguhnya gitu ya, hidup yang kedua gitu ya. Dan saya pikir kita masuk kepada University of Life, maka subjek setiap orang itu berbeda satu sama lain, dan setiap orang itu membawa satu pengalaman atau experience sendiri-sendiri. Nah, sharing knowledge ini saya pasti akan sangat bermanfaat buat para anggota. Itu misinya. Ini kira-kira adalah benefit yang bisa diharapkan oleh para anggota. Jadi bagaimana kita mencoba untuk mengoptimalkan sumber daya dalam pola kemitraan yang mapan untuk mewujudkan tersedianya manfaat perkumpulan grid cell ini gitu. Karena ini ada kita bagi sebetulnya ini yang kotak ini satu cycle, yang satunya lagi juga satu cycle. Jadi cycle pertama itu ada membership duluan gitu ya. Jadi bagaimana keanggotaan grid cell ini bisa diwujudkan. Jadi kita harapkan mereka itu bisa apply, bisa apa sih ya, ngelamar gitu ya, mendaftar untuk para pensiunan baik yang normal maupun pendi. Jadi itu nanti bisa dilakukan lewat website. Yang kedua, ini kita di dalam pelayanan seperti yang tadi saya sampaikan juga, kita ada program bagaimana membuat untuk sehat. Waktu itu khusus untuk yang di kantor pusat, saya bikin program juga karena di kantor pusat itu ada gym gitu, dan saya lihat karyawan Telkomsel juga sangat menyambut baik gyms ini gitu ya. Mereka sekarang sudah berolahraga, banyak orang, tapi kan mereka harus pergi keluar kantor. Begitu saya sediakan gym di lantai 6 itu, mereka datang pagi sebelum sebelum kerja gitu ya, ada yang datang setengah 7, mereka nge-gym sampai setengah 8, mereka mandi, jam 8 sudah siap. Lalu setelah jam 6, setelah maghrib, mereka turun lagi, mereka nge-gym lagi sampai jam 9, terus mereka pulang. Nah, di jeda waktu ini, di antara apa sih namanya jam kerjanya orang Telkomsel, itu adalah waktu yang saya berikan kepada para pensiunan. Saya sudah bilang ke pengurus pengelola gym itu, jadi waktu kerja karyawan Telkomsel itu adalah waktu untuk nge-gym-nya para pensiunan. Jadi gym ini bisa kita manfaatkan secara optimal supaya baik karyawan maupun pensiunan ini pada sehat-sehat lah kayak gitu. Quality program,
ini idenya justru banyak sekali yang datang itu adalah tentang WLT program. Jadi kemarin kita rapat sama pengurus itu sudah campur aduk gitu ya. Walaupun yang ada di pelayanan juga yang disampaikan idenya banyak ide tentang kemitraan nih, tapi kita ya nggak apa-apa gitu. Nanti kan kemitraan sebenarnya juga sudah kita define secara jelas seperti yang ada di sebelah kanan itu. Nah, ini caring program, ada ini yang pelayanan sebetulnya mostly adanya di sini. Jadi bagaimana kita bisa melakukan ya besuk lah ya atau pasien visit gitu kan. Kalau ada teman-teman yang sakit, kita juga kerjasama dengan MTT untuk layanan pemakaman. Ya, juga MTT juga punya layanan ambulan. Jadi kalau misalnya ada sakit, ada meninggal, makanya ambulan dan pelayanan apa namanya istilah zaman sekarang itu pemulasaran jenazahnya itu bisa dilakukan oleh MTT. Lalu kita juga ada acara kumpul-kumpul, bisa gathering yang kita harapkan bisa kita lakukan secara kuartalan dan sambil itu kita melakukan satu program lingkungan atau CSR. Nah ini yang sebelah kanan, yang satu cycle lagi adalah bagaimana kita melakukan program retirement dengan cara kita mensupport karyawan yang menjelang pensiun dengan suatu tips-tips atau training-training. Nah kemarin kalau Pendi ini tidak ada rencananya. Jadi makanya yang kalau untuk yang Pendi diharapkan kita yang lebih proaktif menghubungi mereka dan kita mencoba mengajak mereka untuk masuk, untuk kasih sharing, tentunya ya voluntary. Kalau misalnya mereka berminat, mereka bisa bergabung. Kita punya apa namanya pengalaman begini yang kita harapkan apa namanya bermanfaat untuk mereka. Berbeda dengan orang yang memilih jalur pensiun normal, sekarang training menjelang pensiun itu sudah dilakukan 5 tahun sebelum usia pensiun. Jadi mereka yang usianya sudah 51 sekarang, artinya orang lahiran tahun berapa? 70. Kalau dari kemarin tahun 2021 orang lahirnya tahun 69 itu sudah ikut training. Dulu saya memberikan training pertama kali itu zamannya NIK 63 atau 64 gitu untuk pensiun. Itu kalau nggak salah angkatannya Ibu Dona, Kris Pribadi, itu kayaknya angkatan-angkatan yang awal yang kita selenggarakan untuk pensiun. Which is itu hanya 2 tahun menjelang pensiun. Nah, setelah kita lakukan beberapa kali, kita dapat masukan 2 tahun itu kayaknya kurang. Makanya sekarang diubah oleh teman-teman persiapannya menjadi lebih lama. Dan mudah-mudahan dengan alert yang lebih lama itu 5 tahun, para pensiunan itu sudah punya satu preparation yang lebih bagus, sehingga keluarannya itu mereka tidak shock, tidak kaget gitu ya, terutama dari sisi penerimaan finansial. Yang kedua, mereka bisa mempersiapkan kesehatannya dengan lebih baik gitu kan. Itu yang kita inginkan. Next, nah, ini kira-kira plan-nya Pak gitu. Jadi ada bukan beberapa plan-nya kita bagi dalam 3 tahapan gitu kan. Tahapan yang long term gitu, tahapan yang mid term, dan tahapan yang short term, yang low hanging fruit gitu ya, yang bisa kita lakukan sekarang. Nah ini yang bisa kita lakukan sekarang ini yang masuk short term sebetulnya udah dilaksanakan karena ini di tahun 2019. Nah, sekarang kita ada di midterm sebetulnya di antara 2020 dan 2022. Yang midterm itu sekarang sudah berubah jadi short term, mustinya gitu ya. Ya. Dan yang long term itu jadi midterm dan long term itu nanti kita pikirkan lagi gitu kan. Apa sebetulnya sintesa dari ini gitu. Kayaknya ini nggak usah kita breakdown ya, Bu Dian ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan Pak mengenai perangkat struktur organisasi yang bisa untuk mendukung operating modelnya gitu. Jadi saya pengen
yang namanya struktural itu cukup sampai di sini saja gitu. Sehingga di bawahnya itu nanti terutama untuk kemitraan dan kelembagaan, saya ingin eh, ini dijalankan dengan basis interest dan creativity. Tadi Yoso juga sampaikan gitu, mereka juga dapat apa namanya, ada beberapa anggota yang pengen bergabung karena mereka pengen punya ide, pengen diwujudkan di dalam grid sale. Oh ya, welcome welcome aja. Nanti gimana prosesnya? Ya pokoknya masuk, pemaparan ke kita, apa yang bisa di-deliver value-nya, kita coba analisis, gimana likelihood-nya untuk bisa dilaksanakan. Kalau itu bisa, ya udah kita jadikan dia leader, tinggal kita buka, ayo siapa yang pengen kerja di bidang ini, gitu. Nah, nanti biar dia melakukan seleksi sendiri, karena saya percaya dia yang punya ide, mestinya dia yang jauh lebih tahu bagaimana mengimplementasikan. Si pengurus ini akan lebih banyak main di infrastruktur untuk bicara mengenai bagaimana mendukung supaya program-program ini bisa berjalan dengan baik. Jadi lebih sebagai fasilitator. Itu kira-kira strategi di dalam organisasionalnya. Ini di bidang kemitraan dan kelembagaan, titik beratnya memang untuk di apa namanya yang low hanging fruit-nya ini jangan pendeknya itu lebih banyak diedukasi. Kemarin ada ide bagus sekali dari teman-teman, bagaimana kita bikin grid cell mengajar gitu. Jadi anggota-anggota grid cell ini ternyata banyak sekali yang setelah pensiun itu pada jadi dosen, jadi guru, baik itu formal maupun non formal. Artinya ada yang jadi dosen di universitas, ada dosen atau ada jadi pengajar, pendidik di komunitas juga gitu ya. Nah, tentunya yang seperti saya sampaikan tadi gitu, mereka membawa satu experience sendiri-sendiri. Nah, experience ini yang pengen kita tularkan kepada teman-teman yang lain. Nah, karena kita siapa tahu kita kan ya di dalam balance of life yang 4 setelah pensiun itu, satu di antara 4 itu adalah masalah pengembangan. Pengen bisnis lagi, tapi tidak semua pensiunan juga pengen atau bisa berbisnis. Mereka justru memilih yang mereka lebih pengen aktif di sosial, mereka pengen aktif di bidang religi gitu kan, dan mereka ada yang juga bagaimana mereka mengembangkan hobi, tapi yang sekaligus hobinya itu bisa dia monetize. Gitu. Lalu training untuk pensiunan dan calon pensiunan tadi sudah disampaikan ini, tidak perlu saya ulangi. Membangun unit usaha untuk coaching, baik pemasaran, manajemen, dan keahlian praktis. Nah, ini juga tetesan dari Grid Cell mengajar itu. Jadi di samping mengajar untuk apa namanya, untuk teman-teman di bawah kayak gitu kan, atau untuk komunitas-komunitas, siapa tahu ini juga bisa kita manfaatkan untuk dilakukan coaching. Baik coaching untuk yang ya itu materinya ada yang mengenai marketing, ada manajemen atau keahlian-keahlian praktis yang lain. Di bidang bisnis kemitraan, kita mencoba membangun interface berbasis toko online dengan pengelolaan sistem koperasi. Di Telkomsel, di Gridcell ini banyak sekali pengusaha gitu ya, entrepreneur, terutama ya macam-macam. Ada yang food gitu ya, food and beverage, ada juga yang jasa, ada juga yang kerjaan-kerjaan yang apa sih namanya, yang lain gitu ya. Nah itu bisa kita lakukan ini. Kita bisa melakukan ini ada juga yang kemarin beride bagaimana kita sharing menjalankan bisnis-bisnis yang ibaratnya itu adalah apa, low competence gitu ya. Ada juga yang juga mereka istilahnya kemarin pakai istilah apa? Low skill ya, low skill sama mid skill gitu ya. Nah ini ada seperti IO, ada car wash, ada ya macam-macam di situ gitu ya. Lalu kerjasama dengan koperasi lingkungan Telkom Group, melakukan inventarisasi calon mitra dan kerjasama dengan big corporation.
kita kemarin melihat ada beberapa peluang di sini dan yang kita lihat bagaimana kita menjalankan lewat apa sih namanya perusahaan Grid Sale itu GSS ini adalah bukan soal kompetensi. Jadi kemarin yang menjadi bahasan kita di pengurus itu adalah bagaimana kita memfinancing pekerjaan-pekerjaan ini. Grid Sale simpenannya tidak banyak, tapi di sana sebetulnya kita bisa lakukan crowdfunding dengan term and condition tertentu. Next, Mbak Dian. Ini di bidang pelayanan anggota. Tadi sudah kita singgung sedikit, gitu ya, layanan anggota, inventarisasi anggota, program kunjungan tadi sudah disamakan. Ini ada komunitas hobi. Nah, ini sebetulnya lebih ke sosialnya. Jadi mudah-mudahan di sana kita bisa sharing mengenai banyak kesehatan, fasilitas. Ini boleh juga ini kita sebetulnya melakukan kegiatan-kegiatan ini gitu ya. Di Bandung ini sebetulnya secara informal sudah sering dilakukan nih, banyak orang kalau di Bandung sekarang kegiatan pada di dekat tempat saya di sini di Kota Baru Parahyangan gitu ya. Karena tempatnya katanya enak, via sepedaan dari depan sampai ke belakang, banyak makanan juga. Nah, sesekali ini bisa kita kumpulin juga gitu kan, bisa kumpul di tempat saya, bisa kumpul di tempat ada juga beberapa teman lain yang tinggal di sini. Nah, yang sebelah kanan ini yang tadi Mia Madre ini berkumpulnya para cook-nya Grid Sale di sini. Jadi kita bisa melakukan kolaborasi brand kuliner anggota Grid Sale untuk dikelola dalam satu buku menu, disosialisasikan di Instagram, dikelola oleh pengurus bidang pelayanan Grid Sale. Biaya marketing buku menu ditanggung bersama. Jadi ya ini ada tanggung rentengnya di sini di dalam pembiayaan. Saya mencoba menjembatani ini supaya produk-produk dari Mia Madre ini bisa masuk ke apa namanya sebagai kudapan atau sajian meetingnya Telkomsel. Saya sudah bicara dan sudah dikasih kesempatan. Cuma memang apa namanya saat ini situasinya memang belum banyak dilakukan meeting offline gitu ya. Jadi kebutuhannya masih sangat sangat kecil gitu. Oke, next. Kolaborasi inisiatif bersama antar bidang ini. Jadi tadi saya sampaikan bahwa kita jalankan ini kita basisnya lebih banyak ke masalah interest dengan cara melakukan kolaborasi daripada kita menjadikan ini dalam bentuk struktur gitu ya. Pemanfaatan kompetensi anggota sebagai peluang bisnis dengan mitra internal eksternal. Kolaborasi kuliner untuk pengadaan snack lunch meeting tadi sudah saya singgung, konseling, coaching dan pengembangan bisnis anggota. Nah, ini bidang-bidang usaha yang bisa kita garap gitu ya. Banyak sekali di situ. Jadi teman-teman memang banyakkan menjalankan bisnisnya itu yang satu banyak basisnya itu adalah kepada minat, yang kedua memang melihat ya pasarnya ada di mana. Nah di sini ada yang bisnis laundry juga gitu kan, ada bisnis yang lain-lain gitu ya. Oke, next. Standarisasi penamaan media di Grid Sale. Nah, ini kemarin ada ide karena Telkomsel itu sudah apa namanya ganti logo gitu. Jadi logo Grid Sale dengan hexagon ini sudah tidak valid lagi rupanya gitu ya. Jadi diusulkan untuk nanti ganti logo gitu. Di standarisasi penamaan medianya nanti seperti ini di website. Website-nya namanya gridsale.com, emailnya gridsale.official@gmail.com. Jadi kita cari yang murah aja dari Gmail, yang power by Gmail. YouTube channelnya ada Gridsale Official, Instagram Gridsale Official, Facebooknya Gridsale Official. Ini adminnya Mas Eri ini, Mas Eri Karno. Eri Karno.
Nah, mudah-mudahan ya, kanal media ini eh, bisa lebih merangsang para anggota Gridcel, para pensiunan yang selama ini belum tercover oleh Gridcel atau belum tersentuh oleh Gridcel untuk lebih berminat datang bergabung, atau juga untuk para pensiunan dia sudah punya, oh ya nanti setelah pensiun saya masih punya komunitas namanya Gridcel. Karena selama ini dari masukan teman-teman di area itu, banyak teman-teman di area itu belum paham Gridcel itu apa gitu kan. Gridcel itu apa. Akhirnya teman-teman itu kasusnya di sini di mana namanya di Jawa Timur itu eh, mau bikin ide gitu. Saya lihat Jawa Timur ini teman-teman di sana Mario dan teman-teman termasuk ada Pak Joko di sana adalah orang yang menurut saya paling siap gitu. Jadi saya meminta Jawa Timur itu untuk melakukan gathering duluan. Bagaimana penetrate ke teman-teman yang calon pensiunan di Telkomsel, kita minta waktu di sana. Insya Allah saya akan datang ke Surabaya untuk memperkenalkan Gridcel. Dan kalau ke Surabaya rasanya Mbak Dian ini senang untuk ke Surabaya ya. Gitu. Kita makan es krim di sana ya. Sadradi. Nah, ini nanti juga katanya Eri mau bikin apa sih ya namanya profil-profil kayak gitu ya dari apa kegiatan yang ada di Telkomsel, profil-profilnya, dan mudah-mudahan nanti profil yang ditampilkan jangan cuma saya gitu ya gitu, profil yang lain juga, dan saya harapkan profil yang ditampilkan itu lebih kepada profil orang yang memang dia sudah sukses secara mandiri sebagai pensiunan gitu. Sehingga yang saya inginkan sebetulnya profil ini bisa inspiring others untuk oh gimana sih dia memulai dulu gitu. Bagaimana sih ibaratnya itu innovation mentality-nya, ya kan, mental owner-nya seperti apa. Apakah dia pernah jatuh? Ketika jatuh, bagaimana mereka recover? Itu adalah cerita yang sangat bagus gitu. Seperti Mbak Ratna yang di Magelang itu, yang di Mertoyudan itu sangat bagus untuk dijadikan satu kisah gitu ya. Saya agak lagi berpikir nih rencana setelah Lebaran saya mau ke Jogja, saya pengen mampir juga ke sana gitu ya, ke Mertoyudan gitu, pengen melihat yang bisnis wedang uwuh itu. Nah, tadinya kan sebelum wedang uwuh itu kan Mbak Ratna bisnis apa dulu dan habis sama sekali. Tapi ya itu karena dia punya innovation mentality, dia punya apa namanya owner mentality, dia bisa bangkit dan ternyata dia justru sekarang besar dari wedang uwuhnya itu. Oke, next. Tentu kegiatan-kegiatan ini, foto-foto kegiatan, video juga perlu kita upload supaya orang tahu bahwa Gridcel itu eksis gitu ya, gitu. Gridcel itu eksis. Oh iya ada kegiatannya, bukan cuma lambang aja, bukan cuma apa sih nama jargon aja bahwa ini rumah kedua, tapi memang kita mengisi rumah ini dengan kegiatan-kegiatan. Jadi ya hangat. Rumah sebesar apapun kalau tidak ada kegiatannya pasti rasanya dingin gitu. Tapi rumah yang kecil kalau kita isi dengan kegiatan-kegiatan maka rumah ini akan menjadi hangat. Nah, itu sebetulnya filosofinya ke sana. Nah, ini selanjutnya adalah strategik isunya yang bisa kita dijadikan wacana dir khusus gitu ya. Jadi terutama di sini adalah mengenai masalah keanggotaan gitu. Jadi sekarang di dalam ADART ini jenis keanggotaannya terdiri dari anggota biasa dan anggota luar biasa. Di mana anggota biasa adalah setiap pensiunan Telkomsel tanpa melakukan pengajuan atau aplikasi, dia automatically menjadi anggota. Kecuali apabila yang bersangkutan mengajukan pernyataan tidak bersedia. Jadi ini seperti apa namanya koperasi Kisel. Jadi setiap karyawan baru di Telkomsel itu adalah otomatis anggota koperasi. Tapi seandainya dia tidak
merasa tidak mendapatkan manfaat dari koperasi itu, dia bisa eh, resign secara voluntary. Anggota luar biasa ini adalah disebutkan di sini adalah mantan direksi yang terdaftar kecuali apabila selanjutnya. Jadi kalau yang sekarang, direksi yang sekarang, ya mostly adalah mantan pegawai juga gitu ya. Gitu. Apalagi yang sekarang 4 itu adalah mantan karyawan semuanya. Artinya dia juga double tuh di samping anggota biasa, anggota luar biasa juga karena pernah jadi direktur. Tapi yang anggota luar biasa mungkin ada beberapa yang dulunya itu mereka bukan sebagai ini. Ya, contohnya di sini adalah ibuku sebagai Garuda gitu kan, Pak Bro. Plus kriteria anggotanya, semua mantan karyawan Telkomsel yang sudah banyak berkontribusi masa kerja. Nah, ini saya juga mendapatkan banyak pertanyaan, gitu kan. Mas Irfan, saya kan resign dari Telkomsel nih, gitu. Saya bisa nggak jadi anggota? Bisa, welcome datang ke sini. Saya bilang kayak gitu. Kita happy, pokoknya kita akan kita berencana menambah kriteria keanggotaan ini siapapun yang pernah kerja di Telkomsel di sini dengan batasan minimal 5 tahun gitu ya. Adanya permintaan dan kondisi sebaran alumni Telkomsel yang tidak memiliki wadah, nah, ini tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini harus kita lakukan secara administratif amandemen atas anggaran dasar dengan tujuan Telkomsel ini menjadi wadah perkumpulan alumni Telkomsel yang tidak hanya pensiunan saja, tapi juga orang-orang yang pernah bekerja di Telkomsel dan dia retire dari Telkomsel, resign dari Telkomsel. Oke, next. Kesehatan dan kepedulian, healthy and caring. Tadi yang di depan itu bicara tentang kemitraan, yang lebih banyak bicara tentang wealthy ya gitu. Jadi kita bicara nih healthy and caring. Diskusi dengan sepakat, usulan kesehatan para pensiunan ditanggung oleh Telkomsel. Nah, ini memang banyak sekali gitu ya wacana bagaimana teman-teman yang sudah pensiun ini kerepotan di dalam soal manage kesehatannya. Sehingga mereka sekarang baru sadar, oh iya ya biaya kesehatan itu mahal. Sehingga muncul wacana kesehatannya pengen dijamin oleh Telkomsel juga gitu. Ya, sebagai mantan direktur saya tahu ini sangat tough usulan ini untuk diusulin ke manajemen, tapi bagaimanapun juga ya karena saya mengemban amanah ini harus disampaikan juga gitu. Harus disampaikan juga. Ini sebelumnya kami akan diskusi dengan sepakat apakah ini memungkinkan. Lalu yang kedua, mengadakan pertemuan rutin offline, sharing knowledge, tadi sudah disampaikan, temu kangen, kita harapkan quarterly bisa dilakukan, olahraga bareng, salah satu kegiatannya, lalu ya itu nanti usulan pendanaan, misalnya snack meeting provided by Ibu, ya itu masalah teknis gitu ya. Yang kedua, kolaborasi dengan HCM dan procurement, memberikan introduction training untuk karyawan. Nah, ini sudah ke how to-nya sebetulnya. Ini adalah stakeholder kita di di Telkomsel. Kalau kegiatannya rasanya tadi sudah saya sampaikan semuanya ini. Nah, masalah kesejahteraan diperlukan penyediaan dan dana sukarela dikumpulkan. Nah, ini kita juga kepengen kalau misalnya untuk ini kita membuka canceling kayak gitu ya, supaya kalau misalnya ada teman-teman yang sakit atau ini kita ada dana yang untuk bayar ini. Karena selama ini ada juga yang ditalangi oleh pengurus kita gitu ya. Oke, next. GSS, nah ini adalah perusahaan di bawah Gridcel. Kita tahu bahwa Gridcel itu adalah perkumpulan nirlaba, sehingga Gridcel itu tidak bisa berbisnis. Supaya bisnis ini bisa agile, terdaftar dengan benar, compliant dengan aturan-aturan pemerintah, terutama mengenai masalah perpajakannya, maka dibikin satu perusahaan dengan nama Perusahaan Garda Sejahtera Selaras atau disingkat GSS gitu ya.
Garuda Sugardo sekali katanya GSS ini. Nah, kita harapkan GSS ini bisa memberikan tambahan lah buat grid cell gitu ya. Kemarin kita sudah diskusi bagaimana operating modelnya gitu kan. Kalau jadi kita inginkan GSS ini basisnya adalah expert, bukan nyalo gitu ya. Jangan cuma dapat lisensi dari Telkomsel dikasih kemudahan terus dikasih ke orang. Enggak. Yang menjalankan harus anggota grid cell. Itu nomor satu. Yang kedua, biasanya pekerjaan yang diberikan oleh Telkomsel itu kalau yang sederhana itu kira-kira nilainya sekitar 250-an juta, tapi kalau kerjaan yang menyangkut expert itu, expert yang paling rendah itu sekitar 500-an juta gitu. Sampai kira-kira 2 miliar. Nah, Gridcell nggak punya uang sebesar itu untuk working capital-nya. Makanya nanti kalau kita punya kerjaan atau dapat kerjaan ini, kita bisa tabling di grup siapa. Kita crowdfunding deh. Siapa orang mau urunan, ada mungkin yang urunan katakanlah, oh kita pengen punya modal 500 atau 600, silakan Zoom nih gitu kan. Ada yang 50, ada yang 100, tapi kita harapkan tidak ada yang dominan di sana gitu kan. Nah, nanti dari itu kita atur pembagian keuntungannya seperti apa. Jadi ini benar-benar harus transparan. Ini kondisi GSS yang sekarang, mungkin kondisi GSS ini lebih tepat Budian yang bercerita daripada saya. Siapa? Jadi saat ini kondisi GSS itu sebetulnya implementasi dari anggaran dasar Gridcell, di mana Gridcell tidak bisa menjadi badan usaha yang memiliki usaha bisnis, maka kita menggunakan PT GSS ini menjadi sarana untuk bisa menyelenggarakan kemandiriannya melalui sebuah badan usaha. Nah, posisi hari ini itu sebenarnya kita itu seperti startup company gitu. Jadi kebetulan kita resource-nya sangat terbatas gitu. Nah, namun setelah melakukan survei pendataan minat, itu sebenarnya teman-teman di Gridcell itu banyak yang tertarik ingin melakukan kolaborasi ataupun ingin memberikan kontribusi gitu. Ada yang ingin juga menjadi karyawan di PT GSS ini sendiri gitu. Nah, dengan kondisi seperti ini sebetulnya teman-teman itu banyak yang berminat, tapi secara capital memang hari ini kita harus punya solusi karena posisi dengan startup company ini kita resource-nya belum dibentuk dengan baik, market-nya itu juga belum digarap dengan seksama gitu, dan kita portfolionya juga belum dibangun dengan baik gitu. Nah, dari sisi permodalan usaha itu sebenarnya kita mengalokasikan sekitar 75 juta modal di setor gitu. Nah, dari pembagian yang dari yang sebelumnya sudah disebutkan ada kontribusi pemegang saham utamanya adalah Gridcell sendiri secara organisasi, yaitu 72% gitu. Tapi memang setoran modalnya belum disampaikan, dan satu lagi dari 28% saham itu salah satu pemegang sahamnya pada saat itu adalah Mas Hafid juga belum menyetorkan modalnya gitu. Nah, sebenarnya posisi yang seperti ini, saham tadi ini, itu memang rencananya ingin seperti yang disampaikan Pak Irfan itu ingin dibuka untuk anggota gitu. Bagaimana mekanisme dan bentuk strategi bisnis modelnya itu kita sebetulnya mencanangkan 3 model penawarannya. Apakah dalam bentuk
sebagai apa namanya, eh, eh, GSS-nya itu sebagai menjadi payung kontrak gitu bagi eh, usaha-usaha dari teman-teman yang tidak memiliki payung badan usaha gitu. Nah, ini kita bisa mengenakan manajemen fee atau service management di sana. Nah, namun kegiatan apa yang akan diselenggarakan itu lebih tepatnya itu cenderung kepada produk yang berkaitan dengan apa yang sudah dimiliki oleh rekan-rekan anggota ataupun services yang dimiliki oleh teman-teman anggota itu banyak sekali kompetensi untuk ingin menjadi pengajar ataupun memberikan coaching ataupun konseling kepada teman-teman yang lain gitu. Nah, ini memang bahannya masih bentuknya akan masuk ke Telkomsel sebagai apa namanya ya, kita itu berada di dalam binaan Telkomsel gitu. Jadi hari ini kita masih modelnya adalah seperti itu gitu. Tapi memang dengan inisiatif yang dilakukan oleh rekan-rekan di bidang kemitraan dan kelembagaan itu tidak menutup kemungkinan di mana GSS ini juga akan masuk ke bidang ataupun perusahaan-perusahaan lain di luar Telkomsel. Itu sebabnya kenapa kita menyebutkan lembar pertama adalah kemitraan bersama teman-teman yang berada di bawah binaan Telkomsel, khususnya adalah Direktur Human Capital Management maupun di Telkom Group. Tapi setelah itu juga kita akan mencoba melakukannya bersama teman-teman ke bidang kemitraan itu dengan big corporation yang lain gitu. Jadi menjual kompetensi yang ada di rekan-rekan Grisel melalui PT GSS. Nah, kemudian ada juga yang di mana posisinya adalah Garda Sejahtera Selaras itu menjadi subkontraktor gitu. Di mana di sini berarti kita menjadi subkon dari rekan yang sudah memiliki atau sudah tercatat sebagai vendor ataupun supplier di Telkomsel gitu. Nah, ini mekanisme back to back project management ini yang harus dibedah dengan seksama. Nah, tadi Pak Irfan menyampaikan bahwa model-model yang digunakan dengan mekanisme per project dan melakukan kolaborasi bersama rekan-rekan dengan chip in modal bersama itu dilakukan secara menjadi lambaran dari posisi permodalan kita di model yang kedua. Yang ketiga itu adalah membuka gitu kesempatan kepada investor gitu, karena ternyata di dalam posisi pendataan kemarin ada yang ingin menjadi investor juga di GSS itu. Nah, ini ada dua, bisa dengan cara betul-betul secara tetap adalah menjual lembar saham yang bisa dibagi bersama rekan-rekan Grisel yang lainnya yang ingin menjadi investor, ataupun betul-betul memberikan investasi dengan value yang ditetapkan di dalam kepemilikan saham tersebut gitu. Nah, ini adalah sebetulnya langkah-langkah yang ingin dicoba dilakukan untuk menjadikan Grisel menjadi mandiri, tapi sebetulnya GSS ini didirikan adalah untuk mendukung itu. Hari ini Grisel malah lebih punya dana simpanan lebih besar dari GSS, dan GSS masih belum cukup berdaya gitu. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, mungkin ini barangkali kita sudah perlu untuk melakukan evaluasi ataupun RUPS untuk apakah kita akan menyesuaikan pergantian pengurus di GSS yang hari ini ada itu dulu ditetapkan berdasarkan fungsi organisasi, yaitu di kemitraan dan kelembagaan. Kebetulan waktu itu saya ada di pos itu gitu, dan mungkin hari ini dengan kondisi organisasi yang baru dan dengan semangat yang baru ini kita bisa mengolah
GSS ini juga lebih baik. Saya rasa itu yang gambaran tentang kondisi GSS. Demikian Pak Irfan. Terima kasih, Bu Dian. Ini Jadi kayaknya udah selesai ya? ya betul Pak. Yang terakhir yang logo yang masih kerjakan sama Mbak Monik masih akan dirubah bentuknya, jadi belum saya cantumin. Ya, nggak apa-apa. Tadi kita udah singgung kan, gitu ya. Iya. Untuk itu nanti kita kalau untuk logo kita akan presentasikan kemudian untuk kita minta saran dan suggestion dari pengurus dari para pengawas. Demikian kiranya Pak Sahrul, Pak Sentot. Jadi hasil obrol-obrol kita dengan para pengurus kemarin, yang ini akan kita jadikan inisiatif di tahun 2022 dan selanjutnya. Demikian Pak, mohon masukan dan arahan Pak. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Pak Sahrul. Dari saya ya? Iya Pak. Kayaknya udah. Pak Ketua. Kayaknya udah hebat banget deh. Apalagi ya? Iya, baik teman-teman. Jadi kalau sama saya ya, apa yang disampaikan oleh Irfan berdasarkan telaahan dan pembahasan bersama dari mulai visi, misi dan lain sebagainya itu sudah menurut hemat saya ya sudah memenuhi karakteristik dari pengertian pensiunan ya. Jadi kalau yang lalu saya boleh share sedikit nggak saya ya? Boleh Pak. Boleh Pak, silakan. Ini hanya untuk saja sih sebetulnya untuk menguatkan bahwa apa yang sudah direncanakan oleh teman-teman itu sudah memenuhi apa yang sebetulnya dibutuhkan dalam pensiunan. Ini adalah bahan presentasi saya waktu persiapan untuk teman-teman yang akan pensiun tahun 2019 di Jogja. Oh, yang waktu Bapak itu ngisi itu ya? Ya. Jadi waktu itu saya hanya memberikan gambaran secara garis besar ya. Jadi saya mencoba mengambil quotes tentang retirement itu apa. Jadi kalau di sini dikatakan retirement is a time to experience a fulfilling life derived from many enjoyable and rewarding activities. Jadi memang seperti Irfan katakan tadi, ini adalah hidup yang kedua ya dari masa kehidupan kita. Atau yang ketiga kali ya. Masa yang pertama sekolah, masa yang kedua kerja, nah ini masa kita pensiun. Kemudian juga sebetulnya yang diharapkan dari orang pensiun itu adalah a time to enjoy all the things that you never had time to do when you work. Jadi mengisi aktivitas yang kita waktu kerja nggak bisa kita lakukan. Dan yang ketiga, retirement has been a discovery of beauty for me. I never had the time before to notice the beauty of my grandkids, my grandkids, my wife, and my outside, tree outside dan lain-lain ya. Jadi artinya menikmati hidup lah kira-kira. Tapi apa sih sebetulnya yang dihadapi oleh pensiunan itu? Yang dihadapi oleh pensiun itu adalah les. Ada les ternyata dari pensiunan itu. Les pertama itu adalah, nah ini yang teman-teman banyak selalu jadi ide sebetulnya ya. Lesnya itu les uncertainty pertama, ketidakpastian ya. Nah, ini jadi masalah, ini ketidakpastian dalam banyak hal sebetulnya ya. Kemudian yang kedua, les apa? Les activity. Yang tadinya kita punya rutinitas ya, bangun pagi, macam-macam. Nah, sekarang itu jadi hilang ya rutinitas aktivitas rutinitas kita nih, kegiatan rutinitas kita. Kemudian apalagi yang les? Yang les itu ternyata friend itu berkurang ya, karena dulu kalau kita ngantor kan banyak ya di sekitar kita kan semua kawan itu ya. Nggak kenal pun kawan gitu ya, karena kita ada di dalam satu wadah. Dan ini juga sudah ada tadi. Les berikutnya adalah healthy.
kesehatan yang tadinya muda, makan nggak ada masalah, wah sekarang jadi repot itu ya. Yang dulu nggak beruban terus jadi beruban, yang dulu langsing terus jadi gemuk, dan seterusnya. Nah ini sebetulnya yang harusnya diisi kan, ya yang les ini kan yang diisi. Jadi kalau saya lihat tadi yang dijelaskan oleh Irfan, ya sudah menjawab semua sebetulnya. Les lain, nah ini juga sebetulnya sudah ada tapi mungkin tidak disadari. Clothes. Nah, clothes ini sebetulnya bukan dalam pengertian yang harafiah baju. Ya, teman-teman, sebetulnya pensiunan ini ada yang satu yang hilang. Yang tidak dirasakan sebetulnya, tetapi tidak disadari tapi dirasakan. Jadi sebetulnya kan kita hidup itu punya tompangan gitu ya. Jadi kalau dulu kita Dian mana? Dian Telkomsel. Nah, Dian itu ada penopangnya Telkomsel. Jadi PD kan gitu ya. Sahrul mana? Sahrul Telkomsel. Oh gitu. Nah begitu pensiun terus Sahrul mana? Wah Sahrul yang mana ya? Hilang itu Telkomselnya itu. Nah ini yang seringkali kemudian membuat kita menjadi merasa hilang identitas betulnya ya. Jadi baju ini adalah identiti. Nah ini yang kalau saya lihat tadi programnya sudah ada ya melalui kerohanian atau apapun bentuk yang akan membuat kemudian orang merasa punya baju lagi gitu ya. Harus Nah, new identity ya Pak ya. iya ini gitu. Karena selama ini kan kita punya gagah kemana-mana Telkomsel kan gitu ya. Apalagi Telkomsel. Dimanapun orang punya satu sandaran, punya satu tongkat. Nah ini yang kemudian tiba-tiba hilang kan gitu ya. Nah ini yang menurut hemat saya harus diisi ya. Dan yang lebih, nah apa yang lebih dari orang pensiunnya juga nggak semua hilang sih. Ada juga yang lebih kita punya sebagai pensiunan. Apa itu? Waktu. Waktu yang berlebih kan gitu. Nah jadi teman-teman ini kan sebetulnya yang dimiliki oleh pensiunan yang kita coba kalau teman-teman bilang tadi rumah kedua ya. Jadi tepat sekali sih sebetulnya menurut saya. Dari mulai Pak Sentot waktu merumuskan di awal sampai sekarang berkembang, sebetulnya wadah ini sudah memiliki hal-hal yang bisa mengisi yang hilang tadi dan mengisi yang lebih tadi gitu ya, memanfaatkan yang lebih tadi. Nah itu oleh sebab itu saya katakan itu so what waktu itu. Jadi ternyata kan sebetulnya teman-teman yang hilang dari pensiun itu bukan hanya soal semata pendapatan kan gitu ya. Ada lagi yang lain yang mungkin jadi bercampur aduk. Inilah yang menyebabkan banyak juga teman-teman yang saking stres ya. Jadi Irfan tadi betul kalau udah pensiun jangan buru-buru dulu deh, pikir-pikir dulu kan gitu ya. Mau ngapain sih saya ya? Nah ini yang perlu dipikir. Jadi so what? Yang pertama yang kita mesti sadarkan mungkin ya Irfan dan teman-teman, realize fact that there is time we are coming and there is time we are leaving ya. Ini yang mesti kita terima dulu karena acceptance ini, kecuali yang pensiun dini ya. Kalau yang pensiun dini itu karena memang they are ready ya, they are ready to have another chance ya. Tapi buat teman-teman yang pensiun normal, nah ini yang mesti disadari. Ada waktunya kita datang, ada waktunya kita meninggalkan. Nah, so apa sih yang mesti ditanamkan buat para pensiunan? Menurut hemat saya adalah define what you need, not what you want. Nah ini yang supaya menjadi tidak menggebu-gebu, hilang arah ya. Jadi tepat sekali kalau Irfan mengatakan setelah pensiun, kalau tadi istilah Irfan, pikirin kesehatan. Tapi menurut hemat saya lebih dari hanya sekedar kesehatan ya. Enjoy first ya, try to find what you need, not what you want ya. Nah ini semua sebetulnya mengalih kepada ya ini define your strength tentunya. Nah ini jadi kita tahu mau kemana. Ya, sekali lagi teman-teman, belum tentu semua pensiunan orientasinya adalah aktivitas-aktivitas yang terkait dengan aspek-aspek material, financial ya. Walaupun itu kemudian
tentu menjadi masalah. Tetapi kalau kita di Telkomsel sih seharusnya, nah ini yang mungkin dibekali, tidak harus Anda kemudian menjadi pengusaha ya. Apalagi kalau kita kayak saya yang seumur-umur hidup bekerja untuk orang lain, mental pengusaha saya nggak ada gitu. Jadi begitu saya jadi pengusaha ya not more than 1-2 years hilang semua pasti kemungkinan probabilitasnya gitu. Karena memang saya belum punya mental pengusaha seumur-umur jadi pegawai ya. Nah, kecuali tadi yang retirement, early retirement ya. So ya, sekali lagi jadi Irfan tepat sekali, healthy comes from a quiet soul. Jadi tenang yang penting dulu kali mungkin itu ya. Jadi teman-teman, dan last but not least ya, retirement is not an end but rather a new beginning ya. Irfan tadi sudah mengatakan, so change your lifestyle ya. Nah, ini yang mungkin perlu disarankan sehingga kita tidak menggebu-gebu orientasinya duit melulu gitu ya. Nah, ini yang mungkin perlu disadarkan dari awal. Ya, apalagi kalau kita lihat teman-teman yang ada di Telkomsel yang THT-nya cukup tinggi, ya mungkin itu didampinginya itu adalah di situ. Jadi apakah memang perlu untuk membangun skill untuk jadi pengusaha ya? Then you force them to be businessman, but actually could be they don't want. Tetapi karena kita sudah dengung-dengungkan, wah ini terus jadinya kita mengarahkan dia menjadi businessman. Tetapi mungkin yang bisa mungkin ini ya untuk yang tadi Evan mengatakan 5 tahun sebelumnya sudah didampingi, itu didampingi dalam hal apa? Mungkin juga bisa berbicara dalam pemanfaatan THT dia tanpa harus dia kemudian juga pusing untuk jadi pengusaha ya. How you invest your money misalnya ya. Nah, itu yang diajarin kali mungkin, tidak harus skill menjadi seorang pengusaha. Passive income, Pak. Betul. Nah, itu ya. Jadi kalau Pak itu bilang kan passive income ya sudah sah mereka untuk bisa punya Nah, cuman kita mungkin bisa memberikan pendampingan dengan cari ahli yang bisa mendampingi. Yang kedua, Van, mengenai kesehatan. Nah, ini yang memang dari dulu dari waktu zaman Pak Sentot sudah kita diskusi banyak mengenai jaminan kesehatan ini. Nah, ini saya pikir mestinya dibagi dua ya mengenai rencana jaminan kesehatan ini. Kita bicara jaminan kesehatan buat teman-teman yang sudah pensiun sekarang. Nah, ini yang mesti disolusi. Dan yang kedua adalah jaminan kesehatan bagi teman-teman kita yang masih sekarang kerja. Supaya nanti ketika pensiun tidak menghadapi situasi yang sama seperti teman-teman yang menghadapi pensiun sekarang ya, terutama yang dari Telkomsel. Terus tadi Irfan sudah mengatakan ya ini staf ideal untuk meminta perusahaan menjamin kesehatan karyawan ya. Irfan pasti tahu benar lah ya. Telkom aja begitu dia go public langsung putus, nggak ada. Karena orientasi bisnis sekarang kan gua nggak mau biayai orang yang sudah tidak kontributif ya. Yang tidak kontributif gitu. Produktif mungkin dia masih, tapi nggak kontribusi ke ada perusahaan ya Pak. Nah, jadi memang itu. Tetapi apakah memang nggak mungkin? Nah, menurut tema saya sih mungkin kali teman-teman ya. Dengan model yang seperti dulu. Dulu kan waktu tahun 99, 2000 waktu saya dan teman-teman memulai untuk mengadakan iuran untuk pensiunan. Dulu kan baru tahun 2000 itu ya masuk ke asuransi pensiunan. Walaupun dulu diledekin, wah kita masih muda, ngapain mikirin pensiun gitu ya. Ya, but kita tetap jalan waktu itu ya. Dan sekarang kita dapatkan. Nah, mungkin juga begitu kali ya. Bisa meminta kontribusi perusahaan, membuka asuransi, dan ada kontribusi perusahaan. Sehingga nanti setelah pensiun bukan dijamin oleh perusahaan, tapi dijamin oleh asuransi yang pada masa kerja ada kontribusi perusahaannya. Mungkin itu salah satu bentuk bagi yang sekarang masih aktif.
Yang perlu dipikir adalah yang sekarang sudah kadung pensiun ini, ya. Nah ini Ya itu itu. ya. Yang kadung pensiun sudah tidak ada kontribusi lagi. Nah ini memang ya kita perlu cari model lain. Nah mungkin salah satunya adalah itu tadi kemarin waktu yang lalu kan sama Pak Sentot kita bicara dengan BPJS ya. Terus ada kontribusi dari Gridcell. Nah maka kenapa waktu itu Gridcell juga berpikir harus punya usaha untuk bisa menjadi sumber pendapatan yang nanti disisihkan untuk iuran BPJS. Yang lain menurut saya nggak ada ya. Jadi saya sih salut sekali Irfan, Dian dan kawan-kawan pengurus. Terakhir mungkin, terakhir yang perlu dipikirkan, saya setuju bahwa kekuatan dari organisasi ini bukan pada struktur ya. Struktur ini lebih pada memfasilitasi dan memberikan guidance. Nah hanya sekarang kan pensiunan kita kan nggak di Jakarta semua ya. Ya. Ada yang di daerah. Nah mungkin kali perlu ada koordinator di daerah yang mungkin bukan dalam kaitan kegiatan-kegiatan bisnis, tapi kegiatan tadi itu silaturahmi, ya membangun relasi sosial kan friends hilang tadi ya. Nah itu kan sebetulnya ya yang dibutuhkan oleh teman-teman yang pensiun. Nah kalau di daerah nggak ada orang yang menggerakkan atau yang mengkoordinir, ya mungkin nggak akan terrealisir. Itu aja kali. Yang lain saya malah kagum ya, wah luar biasa hebat. Itu Van, Dian dan teman-teman dari saya. Congratulations. Terima kasih banyak Pak. Monggo Pak Sentot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, Pak Irfan, Pak Sarul, Budian, dan yang lain. Waalaikumsalam. Sebetulnya pencerahan atau arahan dari ketua pengawas sudah sangat lengkap sekali gitu ya. Jadi anggota tuh sebetulnya tinggal amin aja gitu, anggota pengawas. Ketua pengawas siapa emang? Pak Irfan, belum ini ya, belum ngasih tahu. Ya ini sekalian ini Pak Sarul. Kemarin kita udah bilang bahwa saya, Pak Lumumba, Pak Pranoto itu jadi anggota saja gitu. Nah, terus kita pilih siapa yang cocok ya Pak Sarul gitu. Yang nggak hadir itu ya yang cocok ya. Mumpung nggak hadir ditunjuk gitu. Jadi makanya ini arahnya tadi udah luas banget gitu ya. Nah, saya mungkin hanya sedikit nambahkan lah, karena kalau anggota menjelaskan lebih dari ketua kan nanti nggak boleh gitu ya. Jadi kalau saya sih yang penting segera dimulai saja program yang sudah dicanangkan gitu ya, supaya bisa kita melihat hasilnya bersama gitu. Karena pengurus yang lama itu kan karena ada pandemi nggak sempat, dernya itu nggak sempat gitu ya. Akhirnya keburu masa lakunya habis gitu. Nah ini tadi dengar penjelasan Pak Irfan sama Budian itu kan banyak sekali program-programnya. Nah, segera saja dilaksanakan biar kita tahu nanti hasilnya seperti apa gitu ya. Nah kemudian yang lain ya saya hanya mengingat saja kita kan punya grup WA tuh. Grup BA-nya itu dulu pengasuhnya itu Pak Hafid, pengasuhnya. Biasalah grup itu kan kadang-kadang suka ada paseanya gitu ya. Jadi biasanya itu muncul Pak Hafid yang ya ngingetin tuh apa gitu ya. Nah sekarang maksud saya apakah masih mau Pak Hafid? Nah kalau iya mungkin beliau dikasih tahu meskipun sudah nggak jadi pengurus ya, Pak Hafid masih minta tolong untuk ngasuh WA-nya gitu. Terutama tadi itulah kalau ada yang posting yang aneh-aneh gitu ya. Betul. Jadi biasanya muncul Pak Hafid tuh pakai suatu
postingan standar lah, apalagi yang berkaitannya dengan SARA. Ya. Jadi itu yang saya ikutin saja. Kemudian pengelola webnya Telkomsel ya, pengelola webnya Gridcell gitu. Kan selama ini webnya ada tapi kan nggak jalan gitu ya. Padahal ini salah satu sarana untuk para anggota saling berkomunikasi atau silaturahmi. Ya, meskipun ini tapi minimal dapat berita-berita mengenai Gridcell. Tadi saya sudah senang pengelolanya sudah ada, ya pengelola sudah ada Pak Eri. Jadi mudah-mudahan webnya di jalan sehingga segala macam berita yang berkaitan Gridcell itu bisa diposting di situ. Dan itu kalau nggak salah webnya itu kita sebenarnya bisa saling chatting di situ sebetulnya. Desainnya seperti itu. Jadi mungkin bisa ngomentari sesuatu atau sesuatu di situ bisa kalau nggak salah. Waktu itu ya, desainnya seperti itu. Jadi itu saya pikir bisa salah satu sarana antara anggota gitu. Kemudian yang berikutnya yang perlu itu adalah standarisasi atau aturan main mungkin ya. Standarisasi aturan main bagi anggota Gridcell ataupun ya bagi anggota Gridcell yang akan membawa nama Gridcell atau GSS keluar gitu. Itu saya pikir perlu diatur supaya clear gitu ya. Supaya clear karena ini membawa nama Gridcell. Contohnya begini. Kemarin tuh 2 tahun berturut-turut lah itu ada yang nawarin kerjasama untuk mencari uang melalui iklan. Jadi itu waktu di Telkomsel banyak sih yang nawarin seperti itu ya. Artinya dia pakai nama Gridcell, ada perjanjiannya dan dia bakal kirim tuh kemana-mana, entah vendor, entah siapa pokoknya dia tanpa kita bisa tahu atau bisa kontrol dia kirim kemana atau nanti dia dapat berapa gitu. Makanya waktu kemarin saya agak nolak gitu ya, karena saya tahu waktu kita di Telkomsel itu banyak sekali yang nggak seperti itu, yang umumnya kalau orang menerima proposal seperti itu nggerutu gitu ya, proposal gitu nggerutu. Jadi ya saya juga tadi saya bilang aturan main dengan anggota-anggota Gridcell yang akan membawa nama Gridcell atau GSS supaya clear, supaya nanti pada saat dia membawa nama Gridcell atau GSS itu tidak ada yang gerutu. Gitu. Termasuk aturan mainnya, tadi mungkin Pak Ivan juga udah singgung, artinya berapa persen untuk Gridcell, berapa persen untuk yang bawa gitu ya. Contohnya waktu kita ngasih materi pembekalan kepada calon pensiunan gitu. Itu segala pendapatannya itu semuanya masuk ke Gridcell gitu ya. Malah pembicaranya nggak dapat uang. Itu yang pertama waktu di Jogja. Tapi berikutnya kebijakan agak kita rubah. Pemateri itu kita kasih honor lah meskipun nggak besar gitu ya. Nah sebagian masuk ke Gridcell gitu. Mungkin hal seperti itu harus di-clearkan dengan anggota yang akan bawa Gridcell ataupun membawa GSS gitu supaya clear saja gitu ya, meskipun tadi ada crowdfunding segala macam tapi sebaiknya diatur gitu. Kemudian juga yang saya agak ingatkan kepada pengurus baru bahwa beberapa MOU kita itu sudah expired ya, sudah expired dan kemarin Bu Dian sih sudah mulai kontak ya, siap untuk tanda tangan baru yang udah expired itu dengan MTT juga dengan Kisel. Kemudian yang belum itu adalah dengan yang lainnya seperti Hindu, Kristen juga itu belum terlaksana. Tapi yang sudah ada MOU-nya itu MTT dengan Kisel itu udah expire ya. Karena pandemi kita juga nggak sempat ngurus sehingga mungkin itu perlu dipanjang. Sama sepakat juga belum. Sepakat ya belum ya. Sepakat itu sebetulnya termasuk yang dibicarakan tadi oleh Pak Sarul dan Pak Irfan gitu ya. Bagaimana orang-orang yang mau pensiun maupun yang sudah pensiun bisa tetap di cover
untuk mengenai kesehatannya. Waktu itu sih teman-teman sepakat sih oke-oke saja. Tapi kan kadang-kadang kalau nggak dikejar ya oke-nya itu ya oke saat itu, habis itu lupa lagi gitu. Mungkin itu sementara waktu teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, tambahan dari saya dari apa yang sudah disampaikan oleh Ketua Pengawas sepanjang lebar ya. Saya hanya mengingatkan beberapa yang sifatnya teknis berdasarkan pengalaman saya sebelumnya gitu. Gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sentot, Pak Sahrul. Pak Irfan, kita akan lanjut karena apa namanya, ini kalau kita rangkum sebenarnya dari Badan Pengawas itu yang pertama adalah yang paling kritikal kalau kita memang mau melanjutkan dengan kesejahteraan ataupun kesehatan tadi yang sudah dirasa itu strategik tapi cukup alot, itu pasti akan ada lanjutan tentang itu untuk didiskusikan. Yang kedua adalah approval dari Badan Pengawas untuk kita langsung masuk ke program dan pelaksanaannya. Dan kemudian yang ketiga adalah penetapan mekanisme representasi ataupun ambasador dari Grisel tadi ya Pak, dari Pak Sentot tadi ya. Itu yang perlu kita rumuskan. Yang mungkin belum belum disinggung itu tentang ini Pak, RUPS yang untuk GSS. Oh iya. Nah, ini kita kan perlu melakukan revitalisasi untuk GSS dengan kompetensi pengurus baru yang lumayan bersemangat dan bagus ini kan komposisinya. Itu mungkin kan akan bisa memberikan nuansa yang lebih dinamis gitu ya. Jadi di GSS itu pemegang saham terbesarnya Grisel kan ya? Ya, 72%, Pak. Selebihnya siapa? Nah, ini selebihnya adalah kemarin dipegang sama beberapa anggota pengurus yang ada di sana, Pak. Yang pada saat itu berada di kepengurusan di periode sebelumnya. Tapi anggota pengurus itu sebetulnya tidak bertindak sebagai individu kan, tapi sebagai perwakilan Grisel sebetulnya kan? Atau sebagai individu? Sebagai individu. Namun kita sudah memikirkan bahwa ini yang namanya saham ini nanti akan bisa diolah kembali gitu Pak. Ini posisinya diolah kembalinya itu mekanismenya kan sudah diatur, misalnya per lembar saham harganya berapa. Nah itu nanti kalau misalnya nanti mau dijual ataupun dibagikan kepada anggota yang lain itu tata caranya sudah bisa diatur di sana. Okay. Jadi ini sifatnya sebetulnya fleksibel. Ya, oke. Hanya jadi, untuk memenuhi komposisi. Ya, jadi ya itu memang untuk syarat pemendirian PT pada waktu itu kan pemegang saham itu kan harus 2 ya minimal ya. Gitu. Makanya itu dibikin seperti itu gitu. Tapi nantinya kalau saya sih pengennya setiap anggota Grisel itu dia bisa memiliki gitu ya. Tapi tetap Grisel itu harus menjadi majority shareholder di situ. Yeah. Bisa jadi majority shareholder. Nah, sehingga nanti ada kepemilikan gitu kan gitu. Memang tidak akan semuanya berminat, tapi nggak apa-apa karena itu adalah masalah pembuktian gitu ya. Karena menaruh uang sebagai modal itu is about trust worship gitu kan. Jadi orang kalau tidak percaya dia tidak akan taruh modal, bilang kayak gitu.
Itu sudah pasti. Tapi kalau misalnya GSS dan Gridcell bisa membuktikan, loh ternyata PT ini membawa value gitu ya, gitu kan. Ada yang kemanfaatan yang bisa diberikan kayak gitu. Nah, mungkin orang juga mau. Jadi ini memang sebuah PT tapi konsepnya kayak koperasi sebetulnya. Cuma di dalamnya tetap ada majority shareholder-nya. Beda dengan koperasi, kalau koperasi itu kan lebih ke equal shares gitu ya. Iya. Sehingga orang, kayak contoh di Kisel aja lah. Saya kebetulan juga dulu pembimbing Kisel juga kan. Iya. Kisel kan dulu bagus tuh. Tiba-tiba pas gitu zaman price war tuh tahun 2017 pas saya tahun pertama saya jadi direktur. Itu net income-nya Kisel itu jatuh dari 72 miliar jatuh tinggal 5 miliar. Sehingga kalau bagi SHU pun, SHU itu akan lebih rendah daripada simpanan wajibnya Wajib. Karyawan ke koperasi. Karena kalau dipotong 200.000 setiap bulan kali 12, 2,4 juta dengan 5 miliar itu dibagi ke anggota nggak akan dapat segitu. Maka itu karyawan merasa rugi kan, gitu kan. Ngapain aku invest di Kisel? Apalagi waktu itu saya meminta tahun ini tolong jangan minta SHU ya, gitu. Kita return earning, uang ini akan kita pakai untuk transformasi, ya kan? Mudah-mudahan kita bisa turn around karena kita mau masuk ke bisnis baru begini. Ada sebagian percaya, ada sebagian tidak percaya. Yang tidak percaya, mereka keluar lagi dari Kisel. Nggak menguntungkan lah. Kisel sekarang udah SHU-nya udah nggak menarik, gitu kan. Setorannya, SHU-nya lebih rendah dari setorannya, rugi, gitu kan, gampang. Ada orang stay. Sekarang, Kisel udah balik lagi. Omset udah naik, udah 7,5 triliun sekarang, ya kan? Net income-nya juga udah naik lagi ke kisaran 55-an miliar. Jadi udah bisa bagi SHU lagi. Nah, ini kan masalah trust kan tadi saya bilang. Jadi orang-orang yang dulu trust tidak keluar ya sekarang dia enjoy lagi gitu. Nah, inilah sebetulnya jalan yang harus dilalui oleh Gridcell juga, kira-kira pasti akan seperti ini. Kita memulai kan masih awal sekali ini, baru tahun ketiga, which is kegiatannya di GSS juga masih sangat minimal. Tapi kalau kita bisa menjalankan yang tadi, inisiatif-inisiatif tadi, memanfaatkan opportunity itu, bukan tidak mungkin GSS-nya akan mendapat revenue lebih banyak, apalagi kalau kita memiliki kompetensi lebih di dalamnya. Nah, itu yang kemarin jadi emphasize atau fokusnya Mas Agus itu di situ. Sebab kalau kita menjalankan ini sebagai calo, kita nggak akan mungkin dapat profitability yang baik gitu. Nah, itu yang nanti mungkin usulan yang bisa kita sampaikan pada saat kita RUPS, Budian gitu ya. Jadi ini adalah transformasi yang harus kita lakukan. Huawei juga seperti itu. Huawei itu perusahaan besar global tapi modelnya kayak koperasi. Bahkan Mr. Ren yang punya Huawei itu sahamnya tidak lebih dari 5%. 95% itu dimiliki oleh karyawan. Jadi di sana tidak ada majority shareholder, tidak ada kayak gitu ya, controlling shareholder bukan majority, tidak ada controlling shareholder. Cuma karena dia founder dan dia bisa ngalah mau cuma harganya segitu, dia menjadi orang yang sangat respected sehingga apa yang dia omongin itu semuanya nurut gitu. Nah, saya pikir Gridcell harus bisa mengambil jiwa itu gitu ya. Karena kita sekali lagi mendirikan PT ini kan sebetulnya buat kebersamaan. Bentuk PT itu kita ambil semata-mata karena supaya kita itu bisa agile di dalam berusaha.
ya kan? Bukan Ya. masalah apa-apa segala macam, tapi itu agile di dalam berusaha. Nah, itu pegangan kita gitu. Jadi dari gambaran itu nanti next kita 2 mingguan kan kita ketemu ya. Dan Ya. dalam 2 minggu ini kita coba bikin satu konsep tentang bagaimana mereformasi GSS selanjutnya gitu kan. Lalu nanti kita tabling ke pengawas juga gitu kan. Kira-kira kita pengen menjalankan Gradle seperti sekarang gitu kan gitu. Sehingga disitulah wajah baru GSS itu akan bisa ini. Dengan cara seperti itu saya percaya kita akan punya modal yang lebih baik. Apalagi nanti kita taruh pengawas-pengawas yang memang kredibel di dalam pengelolaan perusahaan dan keuangan, orang akan makin percaya. Kira-kira seperti itu untuk yang GSS. Yang kedua, ya ini mengenai masalah ketua dewan pengawas gitu kan. Saya mohon maaf ini Pak Sahrul gitu kan, kemarin waktu di Ranas itu banyak yang ini, cuma saya lupa, saya bilang saya yang ngusulin Pak Sahrul jadi ketua pengawas, saya yang akan bicara ke Pak Sahrul personally gitu. Tapi kok habis Ranas itu saya kelupaan, waktu itu janjian pengen main ke rumah Pak Sahrul sengaja untuk menyampaikan niatan ini malah nggak jadi-jadi gitu. Tapi ya di sini disaksikan oleh semua pengurus, saya memohon kesediaan Pak Sahrul lah untuk membimbing kita Pak gitu. Yang penting kita jadi thinking partner Pak, jadi thinking partner Pak. Insya Allah iya. Itu Makanya aja. kalau rapat hadir Pak. Ya kita rapat menyesuaikan waktunya Pak Sahrul aja. Kan tadi udah sebutkan advantage dari pensiunan itu adalah waktu gitu. Kalau kita tarik secara religius gitu kan, Nabi itu kan pernah bersabda gitu, ada sunahnya yang bilang bahwa nikmat yang sering dilupakan oleh orang itu ada 2. Nomor 1 adalah nikmat kesehatan, yang kedua itu adalah nikmat waktu yang luang. Nah, itu padahal waktu yang luang itu adalah jadi kelebihan orang pensiunan gitu kan. Karena dengan waktu yang luang itu sebetulnya kita mampu membangun identitas baru kita. Karena pensiun itu sudah pasti datang. Tapi setelah pensiun kita mau jadi yang seperti apa, itu adalah pilihan kita. Dan pilihan kita itu sangat tergantung seberapa banyak waktu yang kita punya untuk mentransform diri kita menjadi bentuk baru kita. Apakah kita mau jadi orang yang religius, belajar gitu kan, masuk pesantren, gini boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Di Telkom banyak banget yang seperti itu gitu. Begitu pensiun dia masuk, keluar-keluar jadi ustadz, ngajar tahsin segala macam. Kaget juga ya katanya. Padahal dulu waktu jadi pegawai nggak gitu-gitu amat gitu ya gitu. Tapi ya itulah pilihan yang mereka ambil. Gitu. Yang kedua ada orang yang memang lebih banyak kegiatan sosial gitu kan. Kayak Bu Endang tuh banyak kegiatan sosial, bikin yatim piatu gitu kan, apa segala macam. Karena dia memang punya passion, ada di situ, senang berinteraksi dengan anak-anak gitu kan. Dan dia percaya bahwa kalau dia melakukan kebaikan, kebaikan itu akan datang juga menghampiri dia gitu kan. Itu prinsip yang dipegang. Saya beberapa kali ketemu dengan pengurus panti jompo, dengan pengurus yatim piatu gitu kan. Kadang-kadang mereka nggak percaya, mereka bisa ngidupin atau enggak sih gitu. Tapi karena balik lagi yang tadi Pak Sahrul sampaikan, karena ada sikap acceptance dari mereka gitu. Justru itulah yang menjadi kekuatannya itu gitu. Nah, itu udah 2. Nah, yang ketiga masalah pengembangan masalah memperdalam hobi dan pengembangan potensi itu juga pilihan yang lain. Di sini semua ada 4 kelompok itu semuanya ada gitu kan. Masalahnya ya itu tadi cloud tadi itu. Sekarang cloud kita mau sebagai apa gitu. Nah, waktu yang banyak itulah sebetulnya yang harus kita manfaatkan untuk ke sana. Selama kita tidak berdamai dengan acceptance itu, maka itu tidak akan pernah terjadi. Gitu ya Pak Sahrul ya? Sip.
Betul. Selama kita nggak berdamai dengan kesehatan, itu nggak akan pernah terjadi. Gitu. Iya. Tapi ya balik lagi pengalaman saya kayak gitu ya, gitu. Ternyata ya kenapa saya selalu nomor satukan kesehatan. Karena semuanya bermula dari sana sebetulnya gitu. Karena walaupun kita ternyata punya usaha, sudah persiapkan, wah kita takut finansial kita terganggu setelah pensiun, kita bangun dari sebelumnya, kita lupa itu, tiba-tiba setelah pensiun kita sakit, itu bisa ambrol semua tuh. Selesai, benar-benar selesai. Tapi kalau kita pensiun, memasuki pensiun dengan kesehatan yang baik, dan kita sudah tahu, oh lifestyle kita yang cocok di masa pensiun itu seperti ini, itu indah itu gitu. Karena akhirnya kita punya quality hidup yang sangat baik. Kadang-kadang saya juga ditanya gitu, lu ngapain Van kegiatan gitu? Ya gue pensiun aja gitu. Tapi bukan berarti gue pensiun itu gue nggak sibuk ya seperti itu. Saya apa kerjaan sekarang? Nggak ada. Terus lu sibuk ngapain? Gue sibuk bagaimana merubah new lifestyle gue. Itu gitu. Tapi pada akhirnya ya setelah kita ini seperti ini, ya ada aja tawaran yang datang gitu kan, kerja sini, kerja itu. Tapi ketika kita kerja lagi, kita sudah dalam posisi kesehatan yang baik gitu. Dan itu sudah jadi pola hidup kita. Jadi kalau kita tahu, oh ini kok kerjanya kemalaman, kita udah bisa ngerem. Udah nggak bagus nih kita kerja di atas jam 9 malam, udah bukan waktunya lagi. Sehingga feedback-nya ke kita adalah bagaimana kita bekerja seefisien mungkin supaya kerjaan itu jam 7 malam selesai. Setelah jam 7 malam itu masanya istirahat. Kalau dulu kan nggak begitu, jam 1 malam juga kita sikat gitu kan gitu. Apalagi Telkomsel lagi fire-nya dulu, nggak ada cerita gitu kan gitu. Sekarang nggak bisa gitu. Even makan pun kita udah nggak bisa gitu. Makan lebih dari sekali melebihi jatahnya itu nggak bisa. Kenapa? Ya balik lagi, resepsi organ kita sudah menurun. Sama dengan yang tadi itu. Acceptance kita itu sudah menurun. Finansial kita sudah menurun. Healthiness kita sudah menurun gitu. Jadi disitulah sebetulnya bagaimana kita membalance antara semuanya itu. Nah, diharapkan kalau kita bisa sharing pengalaman-pengalaman itu dengan semua anggota, ya anggotanya insya Allah akan sehat-sehat gitu ya gitu. Karena dia juga mendapatkan masukan dari orang lain, oh saya bisa sehat karena saya dapat sharing dari si ini, dari si itu, maka kepedulian itu akan terjamin gitu kan, akan terjalin, orang bisa komunikasinya bisa jalan dengan baik apa segala macam. Ya, yang ketiga barulah kita bicara kesejahteraan. Kalau sejahtera itu ya jangan dilihat semata-mata itu dari gaji, tapi harus dilihat dari rezeki gitu. Mungkin gajinya, pendapatannya tidak akan signifikan melonjak, tidak eksponensial. Tapi rezekinya mungkin eksponensial, ya kan? Karena kita jadi punya kesehatan yang bagus, punya waktu dengan keluarga yang banyak, ya kan? Dengan teman-teman yang banyak. Kita punya wajah baru kita sebagai orang yang seperti ini, gitu. Ya itulah rezeki kita, gitu. Jadi kira-kira ya selama 2 tahun, hampir 2 tahun saya pensiun, itulah yang saya pelajari gitu. Walaupun sebetulnya belum saatnya saya ngomong seperti ini ya, gitu. Belum masuk masa pensiun gitu. Tapi mau nggak mau saya di-force untuk berpikir seperti itu. Karena kalau enggak, saya ya itu yang seperti Pak Sarul bilang, saya akan terlena dengan cloud itu. Maka saya jauhi bergaul dengan orang Telkomsel, karena supaya kalau saya bergaul dengan orang Telkomsel, terpaksa orang melihat saya dengan cloud yang itu. Padahal saya sudah tidak pakai cloud itu, gitu. Maka saya mencoba mencari komunitas baru, gaul sama para innovator, gitu ya. Jadi kita benar-benar ya seperti itulah. Gitu. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjadi ya bisa bermanfaat juga untuk teman-teman sekalian gitu. Nanti kaitannya dengan Grid Cell ini
rasanya pengawas sudah bisa menyetujui dengan apa usulan kita ya. Ya Pak Sarul ya, Pak Sentot ya. Bagus. Ya, ya. Nanti Yang kita penting- akan bikin itu visionnya sudah ada, strategic inisiatifnya sudah ada, tinggal kita bicara strategic implementation-nya seperti apa. Jadi kita nanti ketemu lagi 1 bulan dengan pengawas, kita akan fokus ke how to-nya ya Bu Dian ya. Gitu. Ya. Kita how to-nya seperti apa, kita akan nanti 2 minggu lagi ketika kita ketemu dengan para pengurus, yang saya tagih juga ide untuk how to-nya gitu. Sehingga sebulan kemudian kita sama pengawas ini kita sudah bisa present, ini loh caranya Pak gitu. Masuk akal nggak cara itu, doable atau enggak gitu kan, likelihood-nya seperti apa gitu. Itu khusus untuk yang program itu. Sekaligus kita nanti presentasi juga untuk transformasinya di PT GSS. Gitu dari saya, mudah-mudahan ini bisa jadi penutup pertemuan kita siang ini, Bu Dian. Baik Pak Irfan, dengan diakhirinya pertemuan pada hari ini, maka berakhirlah sesi konsultasi dengan Badan Pengawas Gridcel yang dihadiri oleh Pak Ketua Badan Pengawas Pak Sarul dan Pak Sentot. Ketua yang baru didefinitifkan ya. Sedikit tambahan Bu Dian. Ya, Bapak, gimana? Oke, nanti mungkin ini usulan saja, mungkin mudah-mudahan Pak Sarul setuju. Jadi nanti pada saat kita rapat sebulan berikutnya, ya. Apakah bisa dalam rapat itu di samping presentasi mengenai apa yang sedang atau sudah dilakukan, juga pointer apa yang diinginkan dari pengawas itu. Jadi ada pointernya, bikin komen di ini, supaya maksudnya lebih fokus gitu. Oke, siap. Supaya kita lebih fokus gitu. Oke, pengawas minta komentar di ini. Jadi siap. mungkin supaya kita lebih fokus. Di samping nanti dibuka di luar yang itu gitu. Saya jangan minta duit aja ya Pak ya. Itu yang kita nggak bisa Pak. Itu yang kita nggak bisa. Baik. Sebelum sama satu lagi materi hari ini mungkin bisa dikirim ke pengawas lainnya yang nggak hadir supaya mereka bisa tetap update gitu. Ya. Masuk rekamannya Bu Dian. Siap. Ya. Supaya karena pembicaraan ini jauh lebih kaya daripada materinya gitu ya. Iya. Baik, sebelum kita akhiri, saya ini kan pada saat konsultasi pengawas ini rekan-rekan pengurus yang hadir utamanya itu adalah rekan-rekan yang menjadi ketua dan wakil ketua bidang di sini. Jadi ada Mas Yoso sama Mas Mario hadir. Mau dinyalakan kameranya, Mas? Ada Mbak Monik, ini juga di bagian kemitraan dan kelembagaan, sama Mbak Ayin, Mbak Ririn Widyastuti. Nah, di bidang pelayanan, ketuanya adalah Mbak Ade, yang dibantu oleh Mbak Justina, Mbak Firda, dan Mbak Elfitrika Santi, dan ada supporter yang baru tahun depan pensiun, tapi sekarang sudah ikut membantu Mbak Soraya. Mbak Sri, dari sekretariat hadir saya dengan Mbak Sri, dan kemudian dari bendahara Mbak Dona dan Mbak Endang hadir di tengah-tengah kita. Mbak Monik, Monik lagi iniin bakso kayaknya. Hadir. Iya, bisa dinyalakan, kita foto bersama. Belum mandi. Emang lu pikir gue udah mandi? Oh, abis ganteng nggak kelihatan nggak mandi. Assalamualaikum. Wow. Mbak Sri, halo, Mbak Sri. Mami. Mami. Lagi berkebun kali Bu. Oh gitu. Setelah ini nanti Mbak Endang dinyalakan Mbak ininya. Minta tolong ya. Oke, kita foto bersama sebentar.
izin nggak kok okem apa namanya? Ya udah, tak tutup dulu ya. Bentar. Siap, Mas Yoso. Siap, terima kasih. Pencet. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Nah, jadi apa namanya tindak lanjut dari hasil pertemuan kali ini, mohon rekan-rekan ketua dan wakil ketua bidang untuk berkoordinasi lagi dan berkolaborasi. Kayaknya saya nggak tahu ini gimana caranya ya. Kayaknya lebih seru kalau sebetulnya ada workshop gitu ya. Karena ada beberapa banyak irisan yang dari detailnya. Ini tadi kan yang saya rangkum adalah yang disampaikan oleh ketua kepada pengawas gitu ya, tapi di detailnya kan rekan-rekan nanti kan akan menjabarkan lebih dalam gitu, sehingga monggo silahkan menentukan role and responsibility, pembagian tugas dan kemudian how to-nya, termasuk kapan itu akan diselenggarakan dan budget yang kira-kira akan diperlukan. Kalau lebih alhamdulillah kalau itu zero budget kan. Karena kan kayaknya teman-teman sudah punya cara nih mau bikin model-model yang low budget, oriented tapi high profit ya, kayaknya gitu ya. Oke, baik, dengan demikian kita akhiri pertemuan pada Sabtu hari ini. Terima kasih atas kehadiran Pak Sahrul, Pak Sentot, meluangkan waktu dengan arahan dan bimbingannya. Kita akan bertemu lagi dengan pengawas bulan depan, 2 minggu lagi kita akan bertemu pada hari Jumat siang dengan pengurus untuk konsolidasi pelaksanaan program. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Selamat kerja. Selamat. Terima kasih, Pak. Semangat. Hai. Pak Sarul. Endang, apa kabar? Sarul, Yuk. apa kabar? Ya, Baik. nah, itu Mami itu baru muncul. Tadi. Oh, maaf ya Pak. Oke, izin saya akhiri. Ya. Ya, terima kasih. Baik, makasih ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.